Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan yang di minggu kemarin sudah kita dapatkan penjelasan tentang laboratorium secara singkat. Jadi hari ini saya akan mencoba melanjutkan ya untuk kuliah sebelumnya, di mana pada perkuliahan kali ini ya, kita akan bercerita tentang bagaimana fungsi dari laboratorium secara umum. Ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa salah satu fungsi laboratorium di dunia pendidikan itu ada beberapa macam. Di dunia pendidikan, khususnya di lembaga penyelenggaraan pendidikan, ya, baik itu di sekolah dasar, di SMP, SMA, bahkan sampai tingkat universitas, umumnya biasanya laboratorium memang sebagai pendamping dalam hal penyelenggaraan pendidikan sains. Jadi tugas laboratorium sendiri atau fungsinya sendiri adalah salah satu tempat proses pembelajaran dengan metode praktikum. Ya. Jadi harapannya apa? Dengan melakukan proses praktikum, mahasiswa itu mendapatkan pengalaman belajar dengan nilai tambah yang cukup, ya, sehingga ada terjadi interaksi, ya, di mana dalam interaksi tersebut ada alat dan bahan, ya, kemudian metode yang dilakukan, serta kegiatan observasi terhadap pengamatan fenomena yang terjadi dari sesuatu yang kita berikan perlakuan, ya, baik itu gejalanya secara langsung atau gejala pada bagian akhir nanti, itu yang kita amati selama proses praktikum. Jadi bisa dibilang fungsi lab ini sangat penting, terutama di pendidikan farmasi, ya, di mana kita membutuhkan skill, ya, dalam hal ini tidak hanya pengetahuan secara teoritis, tapi juga kemampuan organisasi secara motorik. Bagaimana kita jadi lab? Ya. Kenapa? Hampir semua pekerjaan farmasi itu banyak dilakukan di laboratorium. Contoh dari dasar saja ada namanya kimia dasar, kita belajar. Kemudian lebih expert lagi ada kimia farmasi, expert lagi nanti ada macam-macam dan seterusnya. Nah ini khususnya untuk di laboratorium pendidikan. Nah, ternyata tadi kan tidak hanya pendidikan di sebelumnya, saya jelaskan juga ada di penelitian juga untuk mendukung tugas akhir dan seterusnya. Nah kita lanjutkan. Ya. Jadi fungsi dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di Fakultas Farmasi Unmul, ya, itu saat ini ada di Laboratorium Sains dan Teknologi. Ya, di Laboratorium Sains dan Teknologi ini merupakan memang laboratorium pendidikan, ya, yang bertugas untuk mendukung kegiatan praktikum. Tapi apakah hanya praktikum? Tidak juga. Kadang juga ada beberapa penelitian yang bisa dilakukan di laboratorium dasar. Ya. Jadi tidak melulu semua penelitian itu dilakukan di laboratorium penelitian, tapi di dasar juga bisa dilakukan. Nah, kegiatan laboratorium atau praktikum ini akan memberikan kesempatan kepada peserta didik. Tujuannya tuh apa? Satu, kita bisa membangun pemahaman tentang konsep. Apa sih sebetulnya dari teori yang sudah ada, konsepnya apakah sudah benar? Nah, maka kita perlu membangun konsep pemahaman dulu. Kedua, pembuktian atau verifikasi terhadap kebenaran konsep atau teori tadi. Ya, apakah benar, misalnya suatu bahan ditambahkan, dia akan bereaksi seperti ini. Ataukah misalnya apabila kita belikan fenobarbital pada suatu hewan uji, pengaruhnya dia menyebabkan mengantuk, ya, atau apa? Apakah benar? Nah, ini perlu verifikasi. Yang ketiga, terkait dengan aktivitas motorik, tujuannya adalah menumbuhkan keterampilan proses, yaitu keterampilan dasar kerja ilmiah, serta dari afektif dari siswa. Makanya kenapa dalam praktikum laboratorium untuk kehadiran juga penting. Kan tidak mungkin kita menilai orangnya nggak hadir, kita nggak bisa lihat. Dan dalam praktikum banyak sekali nilai. Ya. Kemampuan Anda memahami konsep teori, kemudian psikomotor Anda, bagaimana Anda bekerja, ya, kedisiplinan, serta tanggung jawab. Ya. Habis selesai atau menggunakan alat, dicuci misalnya, ya, dikembalikan, dirapikan, atau bahan ngambil yang benar itu seperti apa, menimbang seperti apa, itu semua di sana. Nah, kemudian juga apa? Menumbuhkan rasa suka dan motivasi terhadap ilmu yang dipelajari. Ya, paling tidak kan tadinya selama ini, oh, bayangan saya seperti ini. Ya. Ternyata begitu melihat, oh ini, ternyata asik ya, begitu melakukan praktikum itu. Nah, jadi jangan heran di farmasi,
mau tidak mau Anda harus menyukai yang namanya praktikum, ya, karena didominasi. Nah, ini tadi saya satu juga nomor 5 itu melatih kemampuan psikomotor. Jadi skill kita itu megang pipet, ya, menuangkan apa namanya cairan, mengambil asam misalnya, ataukah mencampur dan seterusnya. Itu adalah kegiatan psikomotor. Itu akan terlatih seseorang yang memang sering masuk ke laboratorium. Nah, kenapa menumbuhkan sikap ilmiah? Kenapa? Karena apapun teorinya itu harus diuji, dilakukan percobaan secara langsung. Apakah sesuai teori tersebut? Dan harus menjelaskan, oh teori itu kenapa bisa seperti ini. Ya. Yang itu apa? Mengembangkan kemampuan kerjasama. Kerja lab itu nggak bisa sendirian, harus kerjasama. Terutama dalam lab pengembangan ya, wajib itu kita harus kerjasama. Nah, jadi dengan demikian secara didaktik laboratorium merupakan sarana untuk meningkatkan kecakapan baik itu akademik, ya, akademik kan kemampuan kita tadi, kemudian sosial, ya kita harus berinteraksi dengan yang lain, kita harus bisa kerja sebagai tim, dan vokasional. Ya, vokasional berarti skill dan kemampuan peserta didik secara simultan, jadi secara bersama-sama. Nah, seperti kita ketahui bahwa nanti seorang farmasi, ya, bahkan apoteker, itu ada namanya ujian OSCE, Objective Structural Comprehensive Examination, di mana dalam ujian tersebut kita melakukan kegiatan praktek. Anda diberikan suatu soal ya, dalam satu ruangan tertutup, di mana di situ ada perlengkapan laboratorium dan lain-lain yang dibuat simulasi. Anda harus kerjakan. Nah, jadi ini dituntut ya, untuk seperti itu. Oke. Jadi secara ideal, kalau laboratorium pengajaran atau teaching laboratory, terutama di perguruan tinggi, itu harus punya kelengkapan yang menjamin penggunaan laboratorium berjalan efektif. Apa saja sih di situ yang kita perlukan. Nah, ini sebetulnya tidak hanya laboratorium pengajaran ya, penelitian pun juga research laboratory juga harus punya ini. Ini sebetulnya dasarnya untuk semua lab. Ya. Yang pertama apa? Ada namanya prasarana laboratorium. Kemudian yang kedua ada sarana laboratorium, peralatan laboratorium, dan ada bahan percobaan. Nah, ini kita akan bahas satu-satu pada hari ini. Nah, apa yang maksud dengan prasarana laboratorium? Jadi prasarana laboratorium itu adalah suatu bangunan atau ruang yang sengaja diperuntukkan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan praktek atau pekerjaan laboratorium. Nah, minggu kemarin kan sudah saya kasih contoh, kasih lihat gambaran besar laboratorium Anda yang sedang dibangun di belakang GOR 27 yang 5 lantai, di mana dalam lab itu nanti di lab lantai 3 dan 4 itu adalah laboratorium full. Ya, mungkin ada sekitar hampir 20-an jenis laboratorium yang berbeda untuk tujuan laboratorium penelitian. Nah, berbeda dengan laboratorium pendidikan, itu juga sudah ada di sebelahnya yang saat ini sedang coba kita selesaikan, mudah-mudahan bisa selesai. Nah, di prasarana ini harus ada. Jadi bangunan itu jelas. Ya. Tapi apakah harus selalu ada bangunan, Pak? Tidak. Contoh misalnya untuk praktikum lapangan yang harus terjun ke kebun. Tapi minimal kan ada bangunan atau ruangan ya, seperti itu. Ya. Minimal ada kebun yang diperuntukkan untuk tempat berlangsungnya kegiatan. Nah, itu harus wajib. Nah, bangunan yang atau ruangan laboratorium yang baik itu harus ada zona-zonanya juga sebetulnya. Ya. Yang pertama ada zona pengajaran atau area tempat proses belajar mengajar. Kenapa? Tetap. Jadi minimal sebelum kita memulai praktikum atau pada waktu setelah selesai kegiatan praktikum ada namanya pembahasan. Nah, ada zona pengajaran. Tetap seperti biasa ada interaksi antara dosen ataupun di situ misalnya nanti diwakili oleh asisten. Ya, tetap ada kegiatan belajar mengajar. Ya minimal perlengkapan pengajar seperti misalnya papan tulis, ya, proyektor, ya, OHP masih zaman dulu ya, atau meja demonstrasi. Nah ini harusnya kita punya. Kemudian ada namanya zona kerja atau tempat percobaan. Nah, disinilah tempat mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan percobaan dan mengolah data. Jadi ada meja-meja yang diisi nanti dalam satu meja itu terdiri satu kelompok, satu meja. Ya. Satu kelompok itu bisa antara 4 sampai 7 orang. Ya, tergantung jenis mejanya. Kalau mejanya agak besar ya bisa agak banyak. Tapi kalau kecil ya mungkin paling banyak 5. Di mana satu kelompok itu akan diasisteni oleh satu orang asisten. Ya. Bisa jadi mahasiswa senior atau dari dosen langsung, ya, itu bisa saja. Nah, zona ini biasanya untuk zona kerja ini memang merupakan bagian lab yang paling besar. Harus banyak meja kerjanya. Nah, terkadang di meja kerjanya itu didukung oleh beberapa
prasarana lain gitu dalam mejanya. Ada tempat wastafel atau cuci piring misalnya, kemudian cuci peralatan, kemudian ada gas, ya, kemudian ada rak-rak yang di tengah. Nah, ini harus ada. Dan kemudian juga suplai air harus cukup dalam lab. Ya. Karena apa? Memang kita butuh air cukup banyak. Jaringan listrik yang cukup, jaringan pipa gas, ya, bahkan ventilasinya harus baik. Ya, jadi zona kerja ini yang penting. Nah, mungkin untuk lab kita memang untuk membangun lab ya agak kesulitan ya. Kalau kita cuma mengandalkan dana dari UKT Anda pun, dari SPI Anda pun belum tentu cukup. Ya, untuk bangun gedung sudah berapa miliar, belum sama isinya dan lain-lain. Jadi kita coba cari bantuan dari pihak ketiga ya dalam hal ini ya, entah dari mana kita sedang coba. Ya mudah-mudahan dalam segera untuk laboratorium pendidikan itu bisa segera jalan. Tapi nggak usah takut, untuk lab penelitian pun nanti bisa jadi digunakan juga untuk mendukung kegiatan pendidikan. Jadi fungsinya tetap sama, hanya penyebutannya namanya saja yang berbeda. Nah, kemudian ada namanya zona preparasi. Nah, zona preparasi ini umumnya para laboran di sini, atau teknisi, atau staf akademik, terkadang dosen di situ. Ya. Jadi minimal untuk menyiapkan kebutuhan kegiatan praktikum. Misalnya reagen yang dibutuhkan, alat bahan, ngebon ya. Istilahnya kita punya bon. Jadi sebelum Anda praktikum, kan Anda harus baca petunjuk praktikum dulu. Dalam petunjuk praktikum itu ada namanya nanti dasar teori, kemudian alat dan bahan yang digunakan. Minimal Anda harus tahu alatnya digunanya untuk apa, bahan untuk apa, dan seterusnya. Ini yang disiapkan untuk satu kelompok. Kita ngebon, misalnya ya, ambil bahannya tadi untuk melaksanakan kegiatan praktikum. Nah, inilah prasarana laboratorium yang sangat penting. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian ada namanya sarana laboratorium. Ya, jadi sarana laboratorium ini adalah seluruh fasilitas atau kelengkapan penunjang pokok yang menjamin kegiatan di laboratorium dapat berjalan aman dan efisien. Ya, apa saja contohnya? Ya, yang paling gampang tempat sampah. Ya, harus ada tempat sampah. Nah, tempat sampah ini sebetulnya bisa dibagi lagi ya. Ada namanya sampah non medis dan ada sampah medis. Untuk sampah medis itu umumnya kalau mau memusnahkan kita harus punya insinerator. Insinerator ini adalah suatu alat yang digunakan untuk memusnahkan sampah-sampah medis tadi. Biasanya seperti tanur ya, dengan menggunakan suhu yang cukup tinggi antara 600 sampai 1000, dia akan dilebur sehingga menjadi abu. Tujuannya apa? Karena ada beberapa sampah medis itu yang sangat berbahaya. Jadi harus dihancurkan dengan suhu yang cukup tinggi. Bakteri misalnya infeksius atau seperti apa. Ya. Kedua ada namanya ruang steril. Nah, ini ruang steril ini harusnya punya instalasi listrik termasuk generator. Nah, generator darurat atau genset itu harusnya kita memang punya di lab. Karena jangan sampai pada waktu kita melaksanakan kegiatan pengamatan mati listriknya, karena kebanyakan instrumentasi kita itu masih menggunakan listrik. Ya, belum ada yang pakai baterai ya, masih susah. Karena rata-rata masih menggunakan listrik. Nah, jadi listrik itu menjadi bagian yang sangat penting. Yang kedua, lampu penerangan dan ventilasi. Nah, ventilasi ini penting sekali. Nah, kita praktikum menggunakan pelarut-pelarut organik atau bahan-bahan kimia yang mudah menguap. Nah, ini berbahaya kalau dia masih kumpul di situ. Misalnya, menggunakan pelarut-pelarut organik seperti metanol, ya, kloroform, ini sangat berbahaya. Atau asam-asam kuat yang ada uap yang bisa keluar. Nah, ini bahaya juga. Jadi ventilasi harus baik, minimal ada exhaust ya untuk membuang dan menukar dengan udara yang segar ke dalam. Nah, sebetulnya lab itu tidak disarankan menggunakan ruang tertutup dengan ber-AC. Ini minimal ada ventilasinya. Tetapi sekarang juga ada beberapa ya menggunakan lab dan tertutup tetap ya, tetapi AC-nya itu bisa ada blowernya, ada exhaust-nya. Dia bisa menukar udara tadi. Itu penting sekali. Nah, kemudian suplai air. Nah, jika memungkinkan sebenarnya air panas sama air dingin ya, harus ada. Tapi cukup yang penting ada air saja itu sudah memadai. Jadi air itu nggak boleh mati di lab. Ya. Harus ada terus. Yang minimal kita harus punya tandon untuk menampung supaya ketersediaan air ada terus. Kemudian ada jaringan pipa gas. Nah ini memang belum semua lab punya yang jaringan pipa gas ini. Jaringan pipa gas ini harus dibuat dari awal lab itu memang disiapkan. Jadi kalau memang kita mau bikin gedung lab, ya salah satunya adalah jaringan pipa gas itu sudah harus ditanam. Ya, jadi tinggal nyambung di mejanya mau seperti posisinya seperti apa, tidak kesulitan lagi. Untuk bahan bakar, kadang ada beberapa praktikum tertentu perlu membakar, seperti misalnya praktikum kimia analisis, ya perlu dibakar dengan menggunakan
eh, pembakaran ya. Kemudian peralatan preparasi. Preparasi itu kayak lori itu dalam artian kereta ya, dorong itu untuk membawa peralatan tertentu. Kemudian penampungan khusus, pemadam api, wah itu wajib APAR ya, alat pemadam itu wajib. Jadi tiap lab itu harus ada APAR. Ya, karena memang kerja di laboratorium kita kerja dengan bahan kimia. Bahan kimia itu didominasi dengan bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi harus ada pemadam api. Kemudian obat-obat P3K. Nah, ini untuk kalau misalnya ada kejadian ya, namanya mahasiswa misalnya motong ya, yang terpotong tangan itu sering sekali, atau mungkin terkena luka bakar dan seterusnya. Ini sering, sudah beberapa kali juga. Nah, makanya kenapa dalam kerja di lab itu disiplin sangat dituntut. Jadi kalau Anda kerja tidak mengikuti SOP, tidak disiplin, kecelakaan akan sangat besar. Nanti akan dibahas oleh dosen berikutnya tentang K3. Nah, ini penting sekali supaya Anda tahu atau punya bayangan tentang K3. Kemudian ada ruang atau lemari penyimpanan. Nah, ada yang khusus untuk alat-alat kaca atau glassware. Alat kaca ini ya bisa kita simpan di tempat tertentu. Nah, yang jadi masalah itu kan di Kalimantan kelembapan tinggi. Ya, jadi kadang alat-alat itu mudah berjamur, ya, debu dan sebagainya. Ini bikin masalah. Nah, jadi harus kita akali dan seterusnya. Nah, lemari pun dikhususkan, nggak boleh dicampur. Jadi untuk alat gelas, fokus alat gelas. Untuk zat kimia pun kita harus hati-hati. Ada zat kimia tertentu yang bersifat sangat korosif. Kalau kita simpan di lemari besi, ya korosif. Apa yang terjadi? Lemari besinya berkarat, cepat rusak. Nah, ini harus dipertimbangkan. Ya. Kemudian untuk lemari penyimpanan instrumen, itu juga harus ada. Jadi instrumen harus disimpan di lemari khusus. Untuk sampel, itu juga harus ada lemari khusus. Ya, karena sampel kan tidak begitu saja datang langsung kita olah, tidak. Berarti kita simpan dulu. Nah, harus ada lemari penyimpanan khusus. Entah itu berupa lemari ekstrak misalnya, lemari simplicia atau seperti apa, itu harus punya. Kemudian ada juga ruang atau lemari penyimpanan peralatan pribadi, misalnya seperti sepatu, ya, pakaian, tas, ya, dan lain-lain, ya, itu juga harus. Nah, Anda masuk lab kan nggak mungkin bawa tas, masuk ke dalam ruangan kerja ya, yang minimal ada locker. Nah, contoh di lab pendidikan kita itu kita punya locker. Nah, lockernya itu berfungsi untuk menyimpan sepatu Anda ya, atau menyimpan tas dan lain-lain, ya, laptop itu simpan di situ. Jadi yang dibawa kita hanya peralatan untuk praktikum, jadi tas nggak perlu lagi dibawa. Nah, termasuk nih fasilitas jaringan ICT. Nah, jadi internet itu juga wajib. Karena ada beberapa instrumentasi kita itu terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi wajibnya harus ada fasilitas internet atau jaringan. Nah, ini adalah sarana-sarana laboratorium yang harus sebetulnya dimiliki sehingga laboratorium bisa berjalan aman dan efisien. Nah, walaupun mungkin terkadang ya kita mungkin ada yang belum maksimal, tetapi minimal ini kita sudah punya semua. Ya. Jadi kalau kita masuk lab, mungkin kemarin sudah dikasih gambaran, ini kita sudah punya. Minimal untuk sarana laboratorium ini kita sudah punya. Sudah ada semua. Ya. Oke, saya lanjut. Kemudian ada namanya peralatan laboratorium. Nah, ini berisi tentang macam, spesifikasi, dan jumlah peralatan laboratorium berbeda-beda tergantung jenis dan fungsi laboratorium bersangkutan. Ya, apakah dia lab pendidikan, lab penelitian, atau lab praktek kerja. Secara umum, ini dibedakan menjadi beberapa golongan. Yang pertama, ada namanya peralatan gelas atau peralatan kaca, ya, glassware. Ya, isinya apa? Di situ ada pipet, ya, kemudian buret, kolom, ya, kemudian chamber, Erlenmeyer, Beker Glass, ya, gelas kaca, dan seterusnya. Nanti ini akan dijelaskan oleh dosen berikutnya. Diberikan contoh-contoh, gambaran, apa saja yang peralatan gelas. Ya, itu harus Anda harus tahu minimal sebelum kita masuk ke praktek secara langsung, melihat bentuk secara nyata dalam bentuk 3 dimensi minimal Anda tahu. Ya, di glassware ada. Kemudian ada namanya peralatan optik. Nah, ini peralatan yang menggunakan lensa. Contohnya apa? Loupe atau mikroskop. Nah, ini banyak digunakan untuk pengamatan di laboratorium farmakologi atau di biologi. Nah, ini kita ada namanya peralatan optik. Ada yang langsung menggunakan cahaya, ada yang menggunakan listrik, ya. Ada yang langsung diamati, ada yang langsung pakai kamera. Jadi bisa mau di capture gambarnya bisa. Nah, kemudian ada namanya timbangan atau balance. Wajib, jadi timbangan ini wajib. Kita harus punya. Kenapa? Karena untuk menimbang bahan. Berapa keperluan bahan yang mau ditimbang, itu harus timbangan.
Nah, timbangan sendiri nanti jenisnya macam-macam. Ya. Ada timbangan gram atau timbangan kasar, di mana dia timbangan tersebut untuk sampel atau bahan yang jumlahnya besar, sehingga kuantitasinya tidak terlalu baik. Ya. Dia hanya untuk menimbang jumlah besar, misalnya 500 gram, 300 gram, 400 gram. Ya. Kemudian ada neraca yang miligram, ya dia jauh lebih sensitif ya. Dia jauh lebih sensitif, maksudnya dalam artian range-nya itu tidak terlalu besar seperti yang kasar tadi. Dia mulai dari 1 miligram. Ya. Jadi untuk timbang-timbangan atau bobot miligram itu kita menggunakan balance ini. Ya. Itu dan neraca lengan maupun neraca analitik. Ya, neraca lengan timbangan pakai lengan. Ada yang 2 lengan, ada lengan tunggal. Nah, Anda harus punya kemampuan menggunakan timbangan ini. Ya, bagaimana menggunakan timbangan lengan 2 lengan, kalibrasinya seperti apa, ya, kita harus kuasain. Dan semua biasanya kita mulai dari yang manual dulu, supaya Anda paham konsep dari timbangan tersebut. Nah, tentu ya kalau mau lebih terkuantifikasi, kita harus pakai yang baca analitik, yang elektronik. Kemudian ada peralatan-peralatan instrumen, contohnya seperti misalnya pH meter, ya, kemudian termometer, hygrometer, spektrofotometer, bahkan instrumen yang besar lain, yang besar-besar yang lainnya. Ya. Jadi ini harus punya. Nah, untuk lab pendidikan kita untuk standar sudah terpenuhi, kita punya UV vis juga kita punya, pH meter kita punya, kemudian peralatan-peralatan pengujian lain di lab-lab juga kita punya, ada beberapa ya. Kemudian peralatan thermal processing yang perlu menggunakan panas, ada seperti oven, ya, inkubator, ada tanur kita juga punya, freezer, ya, hanya freezernya masih terbatas. Karena freezer itu ada yang freezernya untuk biomedik, biomedik itu bisa sampai minus 150 derajat. Nah, freezer biasa kan paling antara range-nya minus 4 atau minus 8. Yang kulkas pun termasuk segitu. Nah, tapi ada freezer khusus untuk sampel-sampel biomedik atau sampel-sampel medis yang perlu suhu sampai minus 150. Nah, ini kadang kita menggunakan liquid nitrogen tank yang suhunya bisa sampai 150. Itu simpan di situ ya. Heater ya. Nah, ini harus kita punya. Kemudian ada peralatan sampling. Ya, peralatan sampling itu untuk mengambil sampling, ini contoh saja ya, jaring plankton, jaring ayun ya. Kalau di kita itu banyak juga sih contohnya ya. Nanti akan dijelaskan sama dosen berikutnya. Kemudian peralatan pemisah bahan, saringan, centrifuge ya. Centrifuge itu yang dibutuhkan untuk memisahkan antara filtrat dengan supernatan. Misalnya darah itu kan kalau whole blood-nya kan tercampur. Maka perlu dipisahkan antara bagian plasma, serum, dan bagian red blood cell-nya. Maka menggunakan centrifuge dengan kecepatan tertentu. Ya, atau saringan misalnya. Saringan kan ada kertas saring, ya, dan macam-macam. Peralatan bedah, nah, ini dibutuhkan di lab farmakologi, anatomi itu dibutuhkan. Apa untuk membedah hewan uji, ya, pisau, ya, gunting, pinset, dan seterusnya. Kemudian juga ada benda-benda peraga seperti di farmakologi, ya, model atau gambar objek hewan, ya, masuk tumbuhan itu harus ada semua. Jadi ini peralatan laboratorium yang memang sangat dibutuhkan, ya, berdasarkan dari penggolongannya. Jadi ini kita semua juga punya, kebetulan kita sudah coba penuhi semua untuk standar minimalnya. Oke. Nah, kemudian ada namanya bahan laboratorium. Nah, sama seperti peralatan, bahan itu juga banyak jenisnya. Tadi aja peralatan udah cukup banyak, apalagi bahan. Bahan ini tergantung dari jenis dan fungsi lab yang bersangkutan. Kita coba golongkan menjadi beberapa ya untuk bahan laboratorium ini. Yang pertama ada namanya bahan kertas, kapas, dan sebagainya. Kemudian ada hewan hidup, tumbuhan hidup, mikroba, dan bahan kimia. Nah, ini kita kelompokkan. Ini termasuk dalam kategori bahan. Yang tadi itu masuk kategori alat. Ya, jadi alat itu bahan ini yang paling sering digunakan ya bahan kimia itu hampir digunakan di semua. Ya, mikroba ya laboratorium tertentu, tumbuhan hidup juga, hewan hidup juga. Kalau kertas kapas juga hampir semuanya menggunakan. Nah, kemudian bagaimana dengan pengelolaan? Nah, pengelolaan laboratorium itu juga harus satu kesatuan tindakan yang terencana. Makanya kemarin sudah saya share bagaimana struktur organisasi di lab. Ya. Ada kepala lab, kemudian ada ketua laboratorium. Ya. Kepala lab ini mengkoordinasi para ketua lab yang mengepalai masing-masing satu laboratorium spesifik, keilmuan dalam hal ini.
Ada laboratorium kimia, biologi, farmakologi, ya. Kemudian ada farmasi klinik, ya, dan teknologi, ya, itu diketuai oleh masing-masing satu orang ketua. Di mana di dalam ketua tadi ada laboran juga, ya, ada sekretaris yang membantu tugas ketua, dan ada laboran. Nah, ini adalah satu organisasi yang terencana, dan tindakannya juga harus terencana. Kenapa? Kita harus merencanakan. Contoh misalnya Anda mau praktikum semester ini, Anda butuh bahan praktikum. Apakah bahan itu bisa kita beli sekarang? Tidak bisa. Kenapa? Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, sistem keuangan dan seterusnya, dalam pembelian bahan itu tidak bisa serta-merta kita adakan. Contoh, untuk praktikum saja kan bahan cukup banyak. Saya mau praktikum, beli bahan hewan coba. Itu kan kebutuhannya besar sekali, bisa sampai ratusan juta. Nah, ratusan juta ini melalui proses tender, kalau sampai 200. Kalau di bawah 200 masih bisa penunjukan langsung, tapi di atas 200 kita harus melalui proses tender. Proses tender membutuhkan waktu. Makanya kenapa yang kita lakukan sekarang, misalnya praktikum semester ini, itu sudah direncanakan minimal 1 tahun sebelumnya. Jadi kita sudah punya prediksi, oh saya menerima mahasiswa sekian, mau praktikum kimia, itu butuh bahan sekian, atau butuh farmakologi, butuh tikus sekian. Itu sudah direncanakan, dan harus dipesan jauh-jauh hari. Pembayaran pun dilakukan jauh-jauh hari. Ya. Jadi jangan Anda pikirkan, Anda bayar, misalnya bayar sekarang nih, itu dipakai buat sekarang, tidak. Tapi nanti kita pikirkan lagi ke depan, ya mungkin sekarang dicontoh lagi ya, terkait dengan pandemi juga. Mungkin Anda berpendapat, kok uang kami tidak jelas nih Pak, tidak ada kegiatan di lab nih sama sekali, kuliah aja online terus. Ya. Tetapi kami harus pikirkan, ya, kami harus pikirkan, memang praktikum nggak ada sekarang, tetapi bukan berarti tidak ada. Praktikum ini akan digeser ke berikutnya. Ya. Jadi apa? Kami tetap harus pesan bahan dana yang masuk sekarang itu harus kita belikan untuk berikutnya. Jadi bukan berarti tidak terpakai, tetap terpakai untuk pembelian bahan, tetapi tidak dilaksanakan sekarang. Kita kan punya gudang, bahan kita simpan di gudang. Ya, jadi Anda nanti mudah-mudahan kalau misalnya semester berikutnya sudah normal, ya bisa masuk praktikum, bisa kita laksanakan. Maka bahan itu sudah kita beli di sebelumnya. Nah, muncul pertanyaan, Pak, kalau yang sekarang bahannya? Ya bahannya bisa kita simpan, tidak ada masalah untuk mendukung. Ya, kan kita ada 2 semester, ada semester ganjil, semester genap, dan itu berbeda kebutuhannya. Tuh, ya. Jadi ini juga pemahaman buat Anda, jangan terus berpikir, oh kita nggak ada praktikum, rugi nih bayar UKT dan lain-lain, SPP. Bukan berarti dana Anda tidak digunakan, dana Anda tetap digunakan karena udah ada posnya. Nah itulah sistem keuangan yang ada di Universitas Muhammad itu seperti itu. Semua sama seperti itu. Jadi jangan berpikir kita mau praktikumnya sekarang, saya pakai DPPH nih. Oh pesan sekarang. Jangan dipikir gampang loh ya. DPPH itu kita masih pesan di luar negeri. Minimal 3 bulan baru datang. Belum lagi proses bea cukai dan lain-lain. Kadang sampai 6 bulan baru nyampe. Dan itu bahan-bahan Anda, terutama yang bersifat yang kualitas pro analis, itu harus jauh-jauh hari kita pesan ya. Termasuk yang dosen-dosennya penelitian pun kita kan kesulitan. Makanya penelitian dosen itu yang diadakan oleh kementerian ya, itu proses penjaringannya sekarang, tapi pelaksanaan tahun depan. Uangnya dikasih sekarang, tapi dituntutnya tahun depan. Kenapa? Itu tadi udah tahu ada res waktu tadi. Ya. Itu yang harus Anda tahu. Nah, pengelolaan ini harus terencana, sistematis, dan berkesinambungan dalam organisasi. Dalam hal ini apa? Tadi pengadaan sarana prasarana. Saya harus berkoordinasi dengan WD2. Ya, dalam hal ini yang bertugas sebagai pengendali untuk umum dan keuangan. Kemudian juga saya harus berkoordinasi dengan Kaprodi dan juga dengan WD1 terkait dengan akademik. Apa yang mau dipraktikumkan? Mana silabusnya? Kan saya harus tahu supaya saya bisa merencanakan bahan-bahan apa yang akan kami adakan untuk mendukung praktikum yang akan kita kerjakan. Tuh, ya. Kemudian ada penggunaan dan pemeliharaan alat. Ya, ini juga jangan dipikir kita beli begitu saja alatnya nggak dipelihara. Harus ada pemeliharaan alat, termasuk kalibrasi, dan itu membutuhkan biaya.
ya. Nah, listrik, bagaimana listrik, air, nah, kita harus bayar semua itu. Nah, kemudian ada pengadministrasian. Nah, berarti harus teradministrasi dengan baik. Kalau di laboratorium pendidikan itu kan terkait dengan nilai, ya, dan seterusnya. Tapi juga terkait laboratorium juga bagaimana kami mengadministrasi surat masuk, surat keluar, kemudian daftar bahan, daftar alat, kan kami harus punya. Jadi kalau mau pengadaan lain, apa yang mau diadakan? Oh, ini sudah ada jumlahnya sekian. Kami belum punya ini, mau praktikum ini nggak ada. Nah, itu bisa kita adakan. Ini terkait dengan administrasi. Administrasi harus tertib juga. Ya. Dan yang paling penting itu adalah keselamatan kerja. Nanti akan dibahas tersendiri untuk bab keselamatan kerja. Ya. Oke. Nah, ini pengelola laboratorium, ya sudah saya jelaskan kemarin struktur organisasinya. Ada kepala laboratorium, ada ketua laboratorium, ada tenaga laboratorium, ya yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Ya, jadi kepala lab itu dia membawahi beberapa lab kecil. Ya, dalam hal ini kalau untuk yang sains dan teknologi. Nah, kalau untuk yang praktek kerja dan untuk lab penelitian itu kebetulan sudah jadi satu. Ya, nanti kita pakai namanya wakil direktur, kita pakai istilah direktur nantinya. Tapi sementara masih kepala lab. Ya, ada ketua lab yang membawahi laboratorium di kelompok bidang keilmuan. Kemudian ada tenaga laboratorium. Kalau di perguruan tinggi namanya laboran. Ya, laboran. Jadi laboran itu tenaga yang melaksanakan tugas untuk membantu dosen ya, dalam hal kegiatan praktikum di laboratorium. Namanya laboran. Ya. Kemudian ada teknisi sumber belajar atau teknisi lab. Nah, ini sebetulnya tugasnya untuk merawat, memperbaiki sarana dan sarana. Nah, karena kita kesulitan juga mengadakan sumber daya manusia, maka untuk sementara sekarang laboran pun terkadang masih merangkap sebagai teknisi lab. Karena nggak mungkin juga kita punya orang dalam jumlah besar, ya. Karena kita pikirkan juga efisiensi. Nah, ini kan salah satu beban untuk pembiayaan para laboran ataupun dosen-dosen non PNS kan harus dibayarkan dari uang UKT masuk operasional tadi. Jadi ini jadi pertimbangan. Ini adalah untuk pengelola laboratorium. Oke, saya lanjut. Nah, ini jenis laboratorium. Nanti ada laboratorium basah dan kering. Maksudnya apa? Laboratorium kering itu tidak ada bahan-bahan kimia, ya. Tetapi itu praktek. Contohnya apa? Nanti laboratorium komputer. Yang itu disebut dengan dry laboratory. Atau lab bahasa. Ya, mungkin pernah kalau tes TOEFL atau apa, itu di lab bahasa kan. Ya. Atau lab kering itu paling gampang itu adalah pakai pada waktu UTBK kemarin. Itu di lab dry lab namanya. Kita juga di farmasi punya dry lab. Di dry lab ini nanti kita punya superkomputer yang kita gunakan untuk analisis in silico atau menggunakan teknik bioinformatika. Contohnya adalah penambatan molekul obat pada reseptor untuk melihat aktivitasnya seperti apa. Itu pakai dry lab. Ya. Nah, ini kita namanya punya lab kering. Ya, kemudian ada laboratorium basah. Laboratorium basah itu yang umum. Ya, laboratorium basah itu ya yang biasa kita lakukan seperti biasa dengan menggunakan bahan, melakukan alat dan bahan, ya. Kemudian seperti biasa ada bahan kimia dan bahan percobaan yang lain. Nah, itu disebut dengan laboratorium basah. Nah, itu untuk jenis-jenis laboratorium. Nah, sampai di sini mungkin saya cukupkan yang materi dari saya. Ya. Ada tugas. Nah, saya berikan tugas. Silakan coba. Nah, kan sudah punya bayangan nih tentang lab nih. Nah, kira-kira ini tugasnya nanti diumpulin terakhir kan sambil kuliah nanti dapat penjelasan bahan lab, ya, kemudian pengolahan lab dan lain-lainnya lah sampai materi selesai. Jadi tugasnya buat nanti, ya, silakan ditulis tangan juga nggak apa-apa, boleh diketik, boleh ditulis tangan. Masing-masing ini harus idenya pasti beda. Coba buat ide, ya, kalau pengen punya lab di Fakultas Farmasi itu nanti seperti apa? Mau punya lab farmasi itu yang seperti apa di Fakultas Farmasi? Nah, silakan keluarkan ide-ide Anda. Jadi ini tugasnya nanti dikumpul. Kalau di saya ini adalah pengganti ujian. Ya, tugas ini. Tugas ini adalah pengganti ujian. Jadi nilai akan saya ambil dari sini. Silakan disusun dari sekarang. Ya, disusun dari sekarang. Nah, sudah dapat gambaran nih organisasi secara umum untuk di lab, di farmasi. Misalnya mau bikin, saya pengen lab ideal farmasi itu seperti ini. Nah, silakan dituangkan di sini seperti apa. Masuk pelaksanaannya, sarana, prasarana, mau apa? Silakan. Jadi ini untuk tugas yang akan Anda kerjakan. Oke. Nanti dikumpulkan di akhir, nanti di MOL saya akan share. Kemudian
Nanti minggu depan, jadi untuk ini yang dengan saya untuk sementara kita cukupkan untuk kuliahnya. Dosen berikutnya itu nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Risna Agustina, ya. Nanti ada beberapa dosen lain, ada Pak Herman dan juga ada Bu Nurmita, kalau nggak salah ada Pak Fajar juga yang akan berkolaborasi. Nanti silakan berikutnya silakan menghubungi Bu Risna, minggu depan sudah mulai kuliah lagi. Silakan untuk kontak. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan apapun itu boleh nanti di mall saja, silakan masuk di komentarnya untuk berikan pertanyaan, saya akan coba jawab ya. Baik, saya rasa untuk perkuliahan laboratorium dan praktek kerja saya akhiri. Terima kasih dan nanti ketemu lagi ya. Kemudian untuk yang 2020 masih ketemu dengan pengantar ilmu farmasi, sejarah farmasi ya dengan saya. Kita ketemu lagi. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.